Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Obis, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian tentang cana aorti saya yang di belakang sana itu, yang jumbo ya. Nah, sebelum kita bahas, saya beberapa minggu ini jarang sharing ya, karena kesibukan juga. Yang bisa seperti lihat ini, saya sambil sharing ke kalian, saya lagi ada tugas, yaitu rekap nilai ulangan atau semester ya, yang dalam minggu depan ini siswa-siswa itu akan rapotan ya. Jadi setelah ulangan mereka rapotan. Jadi dalam beberapa minggu ini saya sibuk ya, karena mereka ulangan, saya rekap nilai juga. Jadi kali ini saya sempatkan untuk sharing ke kalian. Jadi perkembangan cana aorti saya itu yang di belakang, dulu saya dapatnya bulan Agustus kemarin, sekarang awal Desember ya. Jadi saya sharing ke kalian mengenai treatment cana yang awalnya enggak doyan pelet, kemudian kita latih agar doyan pelet. Bagaimana sih caranya? Jadi tetap kalian ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya. Nah, bisa sobat lihat itu penampakan cana aorti saya yang dulu saya dapatnya ukuran 30 cm pas ya, benar-benar diukur oleh kipersnya yang lama 30 cm. Nah, ini dapat bulan Agustus kemarin, jadi sudah hampir 4 bulan ini ya di saya. Dulu dapatnya itu kondisinya kalau menurut saya kurang sehat ya, matanya berkabut, kemudian dorsal yang atas itu rusak karena mungkin jamur ya, karena kurang perawatan. Mentalnya pun down. Nah, sekarang 4 bulan ini bisa sobat lihat ya, jadi mentalnya itu aktif dengan tangan. Jadi ini saya beri nama Bagong ya, jadi ini si Bagong. Nah, ini belum mangap-mangap karena saya nggak ngelatih mangap-mangap ya. Jadi saya kalau cana itu melihat dia aktif gini, saya sudah senang. Nah, jadi sangat respon tangan ya, dan agresif nih. Dulu datang itu tidak doyan pelet ya, tidak doyan pelet. Kita kalau melatih cana seukuran gini untuk makan pelet yang awalnya belum pernah makan pelet itu sangat susah ya, benar-benar sangat susah. Nah, tipsnya apa kalau seukuran gini baru kita latih makan pelet ya? Tipsnya itu kita harus benar-benar sabar ya. Kita sebagai kiper itu harus benar-benar sabar ya, dan sedikit tega ya. Jadi kita sebagai kipernya itu harus sedikit tega ya. Tega dalam hal apa? Jadi mungkin semua kiper sama tekniknya ya. Jadi kalau kita ingin melatih cana kita untuk makan pelet itu harus kita puasakan. Jadi intinya itu ya, kita puasakan. Apalagi seukuran gini si Bagong ini ya. Jadi sekarang juga sudah 30 up, karena dulu dapatnya Agustus itu pas 30 cm ya. Jadi sangat sulit untuk si Bagong ini belajar makan pelet. Nanti saya kasih makan, tadi sudah saya kasih makan. Seminggu ini saya fokuskan full pelet karena untuk melatihnya ya. Dia sudah doyan, mungkin sudah 1 bulanan sudah doyan pelet ya. Tapi dalam seminggu ini saya fullkan makan pelet, jadi biar dia benar-benar doyan ya. Jadi saya kasih pelet yang red nih, dia aktif. Ini tanknya menurut saya kesempitan, jadi karena ada hardscape itu ya, berupa kayu besar itu, jadi kelihatan sempit ya. Dan rencana ini saya angkat, saya buat polosan aja dulu biar dia lebih aktif. Coba saya latih mangap-mangap, karena sudah lama saya nggak ngelatih cana saya untuk mangap-mangap. Bisa seperti lihat ya. Jadi itu meskipun nggak mangap-mangap dia berani.
dorsalnya sudah normal. Dulu tetangnya yang atas itu rusak ya. Jadi tipsnya yaitu kita harus sabar, kita harus sedikit tega, kita puasakan. Ini dulu benar-benar saya puasakan sobat, benar-benar saya puasakan. Berapa lama puasakannya? Jadi pertama itu kalau ikan kita baru datang memang harus kita puasakan ya. Jadi ini tips dari saya, kalau kalian baru dapat ikan itu memang harus dipuasakan ya. Setelah ikannya kita taruh di tank, kita puasakan. Dan tank itu kita matikan lampunya biar ikan itu menjelajahi, istilahnya rumah baru mereka menjelajahi. Matikan lampu, jadi tanpa lampu ya, kurang lebih beberapa hari biar mereka nyaman dan settle. Jadi kalau mereka sudah tidak mager, biasanya kan ikan baru datang itu mager ya. Kalau dirasa sudah gak mager, dia sudah mulai aktif berenang kayak seperti ini di tengah, itu bisa kita nyalakan lampunya dan kita pancing pakai pakan hidup ya, bisa jangkrik ataupun cacing, kita mainkan depan mereka seperti ini. Nah, kalau dia mulai merespon, tetap kita mainkan. Yang namanya ikan predator kalau lapar mentalnya akan naik. Setelah benar-benar mereka kayak marah, itu kita masukkan pakannya ya, kasih pakan hidup dulu. Jadi setelah ikan masuk tank, gak usah pakai lampu beberapa hari, kemudian setelah mereka settle, kita mainkan umpannya, kemudian kita beri pakan seperti itu. Jadi kita harus mainkan, kita harus terus rutin seperti itu ya. Jadi nggak hanya ngasih makan, tapi kita mainkan dulu dia biar tahu interaksi si ikan dengan si pemiliknya. Kemudian kalau mereka sudah benar-benar settle, aktif, respon tangan seperti ini, gak pernah mager dia. Kalau sobat pengen ngelatih pakai pelet, ini harus kita puasakan. Tapi jangan langsung ya, mending beberapa bulan dulu biar mereka aktif makan pakan hidup. Kemudian kita baru puasakan. Kita seling ya, kita puasakan. Kalau saya dulu Senin Kamis gitu, Senin Kamis dia makan nggak atau nggak mau makan terserah, pokoknya saya diamkan Senin Kamis. Jadi Senin saya beri makan, kemudian puasa, baru Kamisnya saya beri makan lagi, makanya pelet. Tadi saya selang-seling gitu. Pertama memang nggak mau dia. Nah, kalau nggak mau, pelet kita itu kita campurkan atau kita oleskan dengan pakan hidup yang biasanya kita kasihkan ke ikan kita. Misalkan ikan kita terbiasa makan cacing ya, jadi cacing itu kita potong-potong, kemudian kita campurkan ke pelet, kita oleskan ke pelet agar peletnya itu beraroma cacing, kemudian peletnya kita masukkan. Nah seperti itu untuk memancing ikan supaya mau makan pelet. Kalau kalian terbiasa dengan pakai ulat Hongkong atau jangkrik ya, jangkriknya itu kita potong, kemudian kita oleskan ke pelet. Jadi itu tips ya, biar pelet kita itu ada aroma makanan mereka yang mereka terbiasa. Jadi seperti itu. Dan tetap puasakan. Kalau mereka nggak lapar, kita kasih makan pelet ya, dia mungkin dia makan tapi dia lepeh biasanya gitu. Jadi benar-benar di sini kita sebagai keepers kita harus sedikit tega ya. Kalau pengen dapat ikan bagus ya kita harus teratur memang ya. Jadi ini saya kasih pelet merah. Nah ini barnya yang atas kuningnya sudah mulai tebal ya. Jadi dulu pertama kali masuk itu kuningnya masih kuning pucat. Kalau sobat lihat ini kuningnya mulai agak pekat ya. Jadi cana kalau bagus dalam kontes itu kuningnya itu benar-benar kuning mengarah ke oranye, itu bagus ya. Coba kita kasih pakan sobat. Kalau ngasih pakan untuk auranti bisa yang cari pakan itu yang ada pigmen merahnya ya, pigmen merah. Jadi biar membantu mereka kuningnya itu biar kuning ke orenan, itu bagus ya. Apalagi ikan nanti auranti kalian untuk bahan gacuan, jadi kasihkan pelet ini biar tambah mantap. Dikasih satu racikan lagi yaitu kasih karopil red ya.
atau karopil yang warna merah. Jadi beli pakan pelet jadi kayak gini, kemudian kamu racik dengan karopil, kamu tambahkan air sedikit, kemudian kamu rendam beberapa menit. Kalau sudah ngeresap baru bisa kita jemur ya, dan kita taruh di lemari es nanti biar padat seperti itu. Jadi ini butirannya ini ya sobat ya, bisa kalian lihat butirannya itu agak besar. Tadi saya nyari yang besar karena ikannya pun besar. Kita coba, tadi sudah saya kasih makan pelet, sekarang kita coba lagi ya. Yang namanya ikan predator, kalian kasih pelet meskipun mereka kenyang, itu tetap mereka makan. Udah nggak dilihat ya. Wah, nggak dilihat sobat. Nah itu, nah langsung dimakan ya. Biasanya dia langsung nyambar, kalau kelihatan itu langsung dia sambar. Tadi seperti kita kalau mancing di kali ya, tadi ikannya benar-benar ikan di alam itu benar-benar langsung dia sambar. Saya waktu membersihkan kaca itu saya celupkan tangan langsung disambar sobat, lumayan ya, giginya segini tajam-tajam. Nah dia makan ya. Jadi seperti itu. Tadi seminggu ini saya fokuskan full pelet dulu ya, biar terbiasa. Jadi full pelet terus juga nggak baik ya sobat. Jadi ada kalanya itu kita selang-seling, ada pakan hidup, ada pelet, biar proteinnya itu banyak diserap. Kayak cacing ya, cacing itu rendah lemak tapi proteinnya itu tinggi ya. Jangkrik itu membuat mereka cepat besar. Jadi kalau kamu pengen ikannya cepat besar, kasihlah pakan jangkrik, tapi jangan kelebihan ya, nanti akan obes ikan kalian. Kemudian cacing itu juga bisa untuk recovery badan mereka yang rusak ya. Jadi untuk merecovery kalau dorsalnya mereka sobek, tadi saya dulu ada videonya, hanya cuma selang 1 hari itu sudah mulai sembuh ya dorsal yang sobek. Apalagi yang kalau ikan kalian dapat PO-an yang hancur ya, itu kasih makan cacing, jadi full cacing. Nah ini lumayan ya sobat ya, ukurannya sudah 30 up. Kepalanya hampir setangan segini ya. Ini si bagong, tinggal saya mau cari buat ngeperkan, belum dapat ya yang seukuran segini. Kalau kita pengen ngeperkan auranti, kalau selisih beberapa senti mungkin diajar nggak imbang, jadi carilah yang ukurannya itu imbang. Jadi mungkin sekian dulu vlog dari saya, nanti kita update perkembangannya. Mungkin minggu depan tadi saya mulai rutin lagi ya, tadi tiap minggu pasti saya akan update di channel saya. Tetap kalian ikuti ya. Ini alganya sudah banyak, tumbuh lagi alga yang hitam itu, mau saya ambil ini kayunya, saya ambil, saya buat polosan. Saya cari hardscape kayu yang kecil ya, saya kasih di pojok, tadi merambat ke sana. Di biar ruang gerak si bagong ini banyak. Jadi cukup sekian vlog saya kali ini. Nah sobat, tadi mungkin cukup sekian vlog saya kali ini. Saya yang sharing ke kalian perkembangan cana auranti saya yang 30 cm up. Bagaimana sih cara melatih cana yang ukurannya sudah besar seperti ini ya, untuk makan pelet itu sudah susah ya, karena dari kecil sampai besar mereka nggak terbiasa makan pelet. Jadi intinya itu kita harus sabar. Yang pertama sabar, yang kedua kita harus sedikit tega ya. Kita harus benar-benar tega ya, karena apa, kita memuasakan mereka, jadi kita harus dipuasakan ya. Malah dulu saya ikan-ikan saya itu saya puasakan seminggu ya, harus benar-benar tega supaya mereka mau makan. Jadi tetap pelet mereka kita beri olesan dari pakan itu biar ada aromanya ya, biar mereka mau. Kalau mereka mau, sudah, kita hanya tinggal kasih makan pelet aja. Jadi seminggu mungkin full pelet dulu ya,
Kalau mereka sudah mulai mau, jadi mungkin seminggu atau 2 minggu itu full pellet, ya bisa diselingi dengan pakan. Itu utamanya pellet diselingi pakan, ya itu. Jadi selang-seling seperti itu. Ya, jadi vlog saya kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian tetap subscribe ya sobat ya. Jadi kalian subscribe yang belum subscribe supaya agar saya lebih termotivasi memberikan sharing-sharing tentang dunia hobis yaitu cana. Saya akhiri vlog saya kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.